Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih. Kali ini materinya adalah tanggung jawab dalam pinjam meminjam. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat memahami tanggung jawab pinjam meminjam dan hikmahnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ketentuan pinjam meminjam, baik rukun, syarat, ya, dalam pinjam meminjam serta dasar hukumnya. Nah, sekarang tanggung jawab dalam pinjam meminjam. Ketika seseorang meminjam barang sedangkan pemiliknya tidak memberikan batasan-batasan atau ketentuan tertentu dalam pemakaiannya, maka peminjam boleh memakai barang tersebut untuk keperluan apapun yang dibenarkan secara uruf atau kebiasaan. Nah, dengan kata lain, peminjam bebas menggunakan untuk tujuan apapun selama penggunaannya masih dalam batas kewajaran. Nah, hal ini senada dengan kaidah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton, yang artinya sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan kedudukannya seperti syarat. Nah, contohnya, seseorang meminjam mobil sedan kepada temannya. Selama temannya itu tidak memberikan batasan atau ketentuan pemakaian, si peminjam boleh menggunakannya untuk keperluan apapun, selama itu dianggap sebagai pemakaian yang wajar, seperti dipakai untuk jalan-jalan, mengantar teman, dan lain-lain. Akan tetapi, peminjam tidak boleh menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut beras misalnya, atau mengangkut hewan kurban. Kenapa? Karena secara uruf hal tersebut sudah keluar dari batas kewajaran, ya. Karena mobil kalau untuk mengangkut hewan, misalnya kan nanti ada kotorannya, baunya, padahal itu mobil sedan. Biasanya untuk mengangkut orang. Nah, itu yang dimaksud di luar kewajaran. Nah, jika pemilik barang memberikan syarat atau batasan-batasan tertentu dalam pemakaian barangnya, maka peminjam harus patuh terhadap syarat tersebut. Jika tidak, si peminjam dianggap sebagai ghosab. Contohnya, pemilik mobil hanya memperbolehkan mobilnya dipakai di dalam kota, atau hanya di siang hari, atau selama 2 hari, dan lain sebagainya. Maka peminjam tidak boleh menyelisihi apa yang disyaratkan oleh pemilik barang tersebut. Nah, antara pemberi pinjaman dan peminjam harus selalu menjaga tanggung jawab dalam pinjam meminjam. Di antaranya apa? Tanggung jawab pemberi pinjaman. Yang pertama, menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas atau sukarela. Yang kedua, barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Apa ada anak-anak yang tidak tetap? Apa? Yang berkurang zatnya, itu artinya ya, misalkan sabun, kemudian apa? Pulpen, itu kan berkurang zatnya, kalau dipakai bisa habis lama-kelamaan. Yang ketiga, tidak didasarkan atas
riba. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tanggung jawab peminjam. Yang pertama, harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. 2. Dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat. 3. Selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab berada padanya. Yang keempat, memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya. Nah, sekarang yang kelima, tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain kecuali mendapat izin dari pemilik barang. Jadi kalau kita minjam sesuatu, tidak boleh dipinjamkan kepada teman lain kecuali pemilik barang itu mengizinkannya, ya, gitu. Kemudian yang keenam, pinjaman yang disertai jaminan waktu mengembalikan barang harus membayar. Ini namanya kalau dengan jaminan itu namanya sewa menyewa. Karena apa? Karena harus membayar. Yang ketujuh, apabila barang pinjaman rusak, peminjam wajib memperbaiki. Atau kalau tidak bisa diperbaiki, maka harus menggantinya. Yang kedelapan, bila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, maka biaya tersebut ditanggung oleh peminjam. Nah, sekarang hikmah pinjam meminjam, ya. Apa hikmahnya bagi peminjam? Bagi peminjam dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat suatu yang belum dia miliki. Misalnya, kalian ada yang tidak punya buku fikih, yang lain punya, maka kamu pinjam ke temannya. Nah, itu ya, kamu belum punya, kemudian memanfaatkan meminjam milik temannya. Kemudian yang kedua, adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya. Nah, sekarang hikmah bagi yang memberi pinjaman. Apa hikmahnya? Nah, ini yang pertama, sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Kemudian Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan. 4. Meringankan penderitaan orang lain. Kemudian yang kelima, disenangi sesama serta di akhirat terhindar dari ancaman Allah, ya. Dalam surat Al-Maun ayat 4-7. Oke. Nah, secara umum pinjam meminjam ini hikmahnya adalah yang pertama, ya, melatih diri agar tidak bersifat kikir bagi orang yang meminjamkan barang, tidak pelit, ya, membiasakan dermawan untuk meminjamkan barang kepada orang lain. Yang kedua, wujud mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga adalah melatih diri untuk bersikap tanggung jawab terhadap barang yang dipinjamkan. Bagi siapa? Bagi peminjam terutama, ya. Yang keempat, mempererat hubungan silaturahmi. 5. Dapat meringankan beban orang lain. Nah, anak-anak, ini ya, sikap tanggung jawab dalam pinjam meminjam. Bab pinjam meminjam telah selesai. Kalian pelajari, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.